Memang saya melihat secara nyata. Saya melihat nyata. Usia 28 tahun, pemuda, disuntik vaksin. Setelah itu duduk 20 menit menunggu sertifikat keluar. Jangan dulu pulang, setengah jam baru boleh pulang. Setelah setengah jam divaksin, keluar ke tempat parkir, ambil sepeda motornya. Di atas sepeda motornya dia teriak nangis-nangis karena tidak bisa melihat apa-apa. Gelap semuanya. Helm mata balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun arsalahu Allahu lil alamin bashiran wa nadhira. Wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah. Wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Al-Mukarram K. Haji Ahmad Az-Zaim Ibrahimi beserta seluruh keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, para kiai yang saya muliakan, K. Haji Afifuddin Muhajir, dan para ibu nyai, para asatidah, para santri, santri putri, santri putra, santriwan, santriwati yang pada saat ini semuanya bergembira, berbahagia. Dan kita sudah menyaksikan langsung bentuk kebahagiaan tadi bersama-sama memburu barokah. Insyaallah sudah dapat semua. Belum. Insyaallah besok lagi.
wajar diburu barokah, sebab buah-buahan yang ada di sini itu tidak sama dengan buah-buahan yang di pasar sekarang ini. Makanan yang tersedia di sini tidak sama dengan makanan minuman yang ada di toko, di pasar, di luar sana. Di luar sana. Makanan yang ada di sini ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita makan, besar barokahnya. Insyaallah santri-santri menjadi generasi penerus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita untuk memperbanyak syukur. Tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, maka wajib kita untuk tidak henti-henti bersyukur kepada Allah. Pada saat ini saya mendapat suatu kehormatan untuk berada di tengah-tengah lautan ilmu. Dan saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan ilmu. Ibarat saya memberikan garam di satu lautan. Tetapi insya Allah dengan berkumpulnya bersama orang-orang alim, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ilmu yang kita peroleh terus akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita akan menyampaikan tentang sosok manusia agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok manusia suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok manusia besar yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita peringati dalam suatu kemasan yang indah, dzikra miladil qaidil a'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini banyak orang-orang besar. Kita sebut satu persatu orang-orang besar, banyak sekali di dunia ini. Tetapi kalau manusia besar itu dibesarkan oleh Allah, maka sekalipun manusia itu sudah tiada, bahkan sudah 1500 tahun yang lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebesarannya bisa dinikmati, yang merupakan rahmat dari Allah sampai yaumil qiyamah, sampai yaumil akhirah, sangat dibutuhkan oleh kita. Kita berkumpul di sini demi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dapat. Tapi kalau kita lihat sosok manusia besar yang dibesarkan oleh manusia, belum sampai wafat sudah dijatuhkan manusia itu. Sudah banyak contoh dan kejadiannya. Di dalam negeri, di luar negeri. Disanjung-sanjung, dielu-elukan. Hebat, hebat, hebat. Manusia yang membesarkan. Tapi akhirnya jatuh. Bahkan menjadi terhina. Ayo kita berusaha. Bagaimana cara untuk bisa dibesarkan oleh Allah. Maka tepat, lingkungan ini adalah lingkungan ilmu. Santri-santri ini adalah santri-santri yang semangat untuk mencari ilmu. Ketika ilmu itu terus dicari, kita merasa kurang dengan ilmu itu, terus kita cari ilmu itu. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dan mendakwahkan. Insya Allah ini akan menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan kalian akan dibesarkan oleh Allah. Ilmu Allah itu luas, banyak. Jangan putus asa, santri-santri jangan putus asa. Memang ilmu Allah itu luas. Kita belajar seakan-akan tidak dapat apa yang kita peroleh ini. Ya belum sekarang dirasakan. Karena semakin banyak ilmu yang diberikan oleh guru, semakin kita merasa kurang. Karena ilmu ini luas. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Kalau kita lihat di bumi ini banyak pepohonan, tegak pepohonan itu. Dan pepohonan itu dijadikan seluruhnya menjadi pena, pensil untuk menulis ilmu itu. Dan tintanya adalah lautan yang ada yang diciptakan oleh Allah. Datangkan lagi sampai 7 lautan. Maka tidak akan selesai membahas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan selesai. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Bijaksana. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang penuh hikmah. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita peringati sosok Nabi SAW yang dibesarkan oleh Allah. Ilmu dari Allah diberikan kepada Ar-Rasul SAW. Ilmu dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di muka bumi ini ada warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan-warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masjid, ada pesantren, ada lembaga pendidikan Islam. Ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mengisinya di sini. Karena para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan dirham kepada kita. Tidak meninggalkan dinar kepada kita. Tidak meninggalkan warisan harta kekayaan kepada kita. Ini yang kita nikmati semua adalah warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berusaha untuk mengisi dan memanfaatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadilah kita orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah bukan hanya kaliber nasional, sudah internasional. Sosok dari pendiri pesantren ini sudah dikenal meluas. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohon. Artinya, kalau kita mencari ilmu, lihat dari mana asal ilmu itu. Dari mana asal ilmu itu? Kalau ilmu-ilmu itu bersambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dapat barokah. Seperti kita, Ki Syamsul Arifin, Ki As'ad Syamsul Arifin, Ki Ahmad Fawaid As'ad Syamsul Arifin. Terus menurun, bersambung. Dan siapa guru-guru dari di atas guru-guru kita ini? Di atas bersambung ilmunya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad, kita sudah menerima itu. Sudah menerima. Karena guru pertama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendiri pesantren pertama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita yang pertama kali mengajarkan tentang Islam ya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya di depan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini keluargaku semua.
keluargaku semua. Kalau sudah disebut seperti itu, subhanallah, kita senang. Dan insya Allah kita mendapatkan sebutan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Maulid Al-Barzanji dibaca. Dan di mana-mana ketika Maulid itu dibaca karangan dari orang-orang sufi tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini ilmunya dari Allah. Pengarang-pengarang dari Maulid itu semuanya mengatakan, saya tidak mampu untuk mengupas tuntas tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu. Semua pengarang mengatakan begitu. Imam Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwallazi tamma ma'nahu wa suratahu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kata Imam Al-Busiri, sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Luar dan dalamnya sempurna. Luar dalamnya sempurna. Fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Nabi itu sehat. Ya. Anak-anak ini mengikuti Nabi supaya sehat. Kemarin kita ini ya sedikit agak takut memang. Ya, kalau di lingkungan pesantren ini alhamdulillah aman insyaallah. Ya, takut kita kemarin itu. Karena serangan virus. Takut kita. Mau keluar pakai masker. Takut. Sebenarnya takut mati, ya. Ada yang sampai maskernya rangkap 2, rangkap 3. Ternyata yang pakai rangkap 3 mati. Iya. Takut semua ini. Ada yang biasanya gak pakai jamu, membiasakan dengan jamu untuk ini stamina, meningkatkan imun ya. Pakai jamu setelah sholat subuh. Itu di luar sana, bukan di pesantren. Di sana banyak orang takut itu. Ya, di pesantren aman. Santri-santri alhamdulillah. Pakai jamu setelah sholat subuh, madu, air hangat, telur setengah masak 2 butir. Ya. Minum. Diminum. Sehat. Menunggu terbit matahari. Jam 7:30. Jemur. Makanya orang yang luar sana banyak seleng-celeng. Hitam semua itu. Jemur semua. Ya, sehat. Jemur. Bagus. Kira-kira jam 6 atau setengah 6 atau jam 5 jogging, lari. Lari di pinggir jalan. Ketabrak pickup mati. Ya. Iya. Yang namanya mati, iya. Walaupun kita takut, mau lari kemana, kalau sudah waktunya, ya mati. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun saja kita berada, kematian akan sampai kepada kita. Walau kita dibentengi dengan benteng yang kokoh. Iya. Vaksin. Supaya tidak terserang. Bagus. Laksanakan. Santri? Vaksin? Hebat. Bagus. Yang penting bunyi dah. Vaksin. Ya. Vaksin. Tek-tek gitu ya. 2 kali. Ada yang mengatakan, saya tidak mau vaksin. Tidak mau vaksin. Dibuka HP-nya. Nih, habis vaksin mati. Ini. Habis vaksin mati. Oh ya sudah kalau tidak mau. Ya, ternyata takut mati ya. Divaksin takut mati, tidak divaksin takut mati. Biasa, wajar manusia. Tidak, saya tidak mau vaksin. Ini vaksin. Ini habis divaksin kejang-kejang nih. Kejang-kejang. Enggak, kejang-kejang. Memang saya melihat secara nyata. Melihat secara nyata.
Ini ada wartawan ya. Catat. Saya melihat nyata. Usia 28 tahun, pemuda, disuntik vaksin. Setelah itu duduk 20 menit menunggu sertifikat keluar. Jangan dulu pulang, setengah jam baru boleh pulang. Setelah setengah jam divaksin, keluar ke tempat parkir, ambil sepeda motornya. Di atas sepeda motornya dia teriak nangis-nangis karena tidak bisa melihat apa-apa. Gelap semuanya, gelap semuanya. Helm mata balik. Iya. Iya. Orang-orang lagi keluar semua. Wih. Iya. Pak helm. Iya. Ya berita-berita seperti itu. Alhamdulillah. Suasana sekarang gembira, penuh tawa ya. Di luar juga Maulid ini penuh tawa, gembira, namanya hari kelahiran. Tasyakur kepada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita gembira karena tidak ada keutamaan, tidak ada nikmat yang lebih utama kalau dibanding dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada kita. Kita kenal Allah, kita kenal Al-Qur'an, kita kenal Baitullah, kita kenal Makkah, Madinah, kita kenal minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ilmu sehingga kita mengerti mana halal, mana haram, mana baik, mana jelek. Ini jasa Nabi. Bagaimana kita tidak akan memperingati kelahirannya? Gembira, falyafrahu, ayo semua gembira. Sudah gembira. Tadi rebuan lah. Ya. Gembira. Tanda dari kegiatan ini gembira yaitu dipukul rebana, hadrah. Hadrah. Ya. Karena kemarin-kemarin ada hadrah tak keluar sekali di luar. Kendur, ya. Masa tahlilan lo telok ngui hadrah. Mati, mati, mati. Banyak yang mati. Ya, mati. Allah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ditimpa musibah, cepat kembali kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin kita ini kurang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika tanah longsor, terjadi longsor yang dahsyat, kita tidak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banjir, gempa bumi, tsunami, pesawat jatuh, mungkin kita kurang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu virus mulai meresobu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat 20 menit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak sampai 15 menit, inna lillahi inna ilaihi rajiun. Tahlil masal. Ya. Tak sampai tok-petok nyambung boleh. Iya. Gitu. Sekarang gembira kita. Dan sudah tidak ada. Insya Allah sudah. Sudah, apalagi dengar suaranya hadrah, buru itu corona itu udah ada insya Allah. Apalagi kita bergembira tadi, informasi dari Kiai, sudah buka Masjidil Haram, rapat safnya, alhamdulillah. Doakan anak-anak santri, ini doanya santri ini banyak segini ini, aduh, kabul. Iya, kalau sudah jamaah kumpul seperti ini, mustahil doa ditolak. Iya, mustahil doa ditolak. Kumpul orang yang beriman 40 orang, doanya memiliki kekuatan seperti waliullah. 82 wali. Nah, 400 berarti 8 wali. Lebih, bahkan 9 wali. Terus ini berapa? Belas ribu, hitung sendiri. Berapa wali yang di sini? Iya. Ini belum wali santri datang.
Insya Allah lebih banyak lagi walinya ini. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan ini. Judul hari ini, Sang Peletak Pondasi Peradaban dan Pemersatu Umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kanjeng Nabi ini datangnya terakhir. Ada seorang sufi mengatakan, fala in barasta ila syahada akhiran mawjudu ruhika lil wara quddamu. Secara fisik datangnya terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama sebelum yang lain-lain datang, sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Iya. Pondasi ini artinya dasar. Pertama kali membangun rumah, gedung, pondasi dulu. Dan setelah jadi rumahnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Iya. Tidak tampak. Yang kelihatan genteng. Iya, genteng di atas itu. Pondasi tidak terlihat. Artinya pondasi ini ikhlas. Tidak perlu diketahui. Yang penting kuat, menguatkan. Nah, ini anak-anak begitu juga. Santri-santri begitu juga. Iya. Jadi pondasi, penguat. Walaupun tidak tampak. Tidak tampak. Tapi berperan menguatkan pondasi Islam. Karena ketika ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah disiapkan oleh Allah. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa pondasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Pondasi yang pertama yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang mempersatukan kita. Kemudian bergandeng dengan Muhammadur Rasulullah. Ini yang bisa mempersatukan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bisa begini ini karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian bersambung Nabi Allah Nuh. Datang lagi Rasul lagi. Datang lagi Rasul lagi. Tapi ketika datang Nabi Isa bukan berakhir, diturunkan lagi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tutup. Tidak ada nabi lagi. Tidak ada rasul lagi. Tidak ada. Begitu ditutup muncul di Makkah nabi-nabi palsu menyaingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tenggelam dengan sendirinya. Musailamah Al-Kadzab, Syajah Taimiyah, Ibnu Muqayyah, banyak itu nabi-nabi palsu, banyak. Zaman sekarang muncul juga. Di mana? Indonesia. 5 tahun yang lalu mengaku nabi, namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq. Heran kok dapat pengikut sampai 5.500 orang. Iya. Bersamaan itu turun mengaku malaikat Jibril. Lihat Aden, pakai jubah bertongkat. Saya malaikat Jibril. Turun wahyu kepada saya berikan ke Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq mengamalkan. Ahmad Musaddiq itu aslinya pemain bulu tangkis. Jadi kalau sore main bulu tangkis pakai celana pendek. Apa ada Rasul celana pendek? Akhirnya ditangkap semua. Di penjara karena sesat. Ya. Sesat. Yang Lea Eden begitu disidang 2 kali kalenger. Semaput, apa ada malaikat Jibril semaput? Iya. Ini jangan sampai kita mau dibodohi. Kuatkan pondasi akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau akidahnya kuat, batang akan kuat Islamnya. Dan muncul yang namanya akhlakul karimah.
daun-daun yang rindang, buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Kuatkan pondasi. Di kanan kiri kita banyak yang menggoyang, menggoncang kita, akan merusak akidah kita. Tetap kita mengikuti guru-guru kita yang lurus. Alhamdulillah. Ya. Penutup para nabi. Nabi Adam alaihissalam ketika masuk ke surga, diciptakan oleh Allah, masuk ke surga. Masuk ke surga, heran melihat tulisan dari nur Allah bergandeng dengan Muhammad. Ya Allah, tulisan apa ini di sampingmu ya Allah? Ingin tahu sejarahnya apa ini Muhammad. Langsung Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam, jelaskan. Maka ketika dijelaskan ini, turun-temurun, terus akhirnya kita punya kitab Sirah Nabawiyah. Sejarah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh al-Islam yang diajarkan di madrasah, di pesantren-pesantren tentang sosok manusia. Siapa ini? Dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Singkatnya dalam sejarah, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam yaqusu sya'rahu wa yaktaziru ala wasatih yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Begitu dijelaskan, tahu sudah gambaran dari sosok Muhammad yang ditulis dari nur bergandeng dengan Allah. Apa kata Nabi Allah Adam alaihissalam? Ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam minta dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu manusia, basyarun la kal bashar, bal huwa kal yaqud bainal hajar. Dia itu permata di tengah-tengah tumpukan batu. Lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya meluas di Jazirah, dari negeri Syam, terus meluas, semakin meluas. Cirinya penampilannya rapi, bersih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehat, kuat, ya. Sakitnya selama 63 tahun usia, sakit 2 kali. Nabi sakit 2 kali di dalam sejarah. Yang pertama ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Iqra. Nabi SAW meriang, panas, demam, pusing. Itu sakitnya, tapi beraktivitas. Yang kedua, sehat Rasul SAW. Mengalami sakit di akhir bulan Safar sampai menjelang wafat. Sakitnya 18 hari, tapi beraktivitas, masih menjadi imam. Sampai akhir hayatnya itu, mendekati akhir hayat masih menjadi imam. Iya. 18 hari sakit Rasul, sehat Kanjeng Nabi. Apa dan bagaimana pola hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam kok bisa sehat? Ya kita tiru, terutama anak-anak santri. Ya, yang pertama, kalau tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya tidak larut, cepat tidur. Kalau sekarang ukurannya ya setelah sholat isya jam 9 tidur. Anak-anak santri kalau ada kegiatan, ya kalau tidak ada kegiatan tidur, bangunnya cepat, sepertiga malam terakhir. Ya, kalau kita bisa meniru begitu, insya Allah sehat. Kemudian makan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah kenyang dengan roti, tidak makan yang lain. Iya, kan lain menu matar ya. Kemarin nasi gedeng. Sudah makan nasi, makan pisang, semangka, dimakan semua. Iya. Induk dari penyakit, pusat dari penyakit adalah perut. Beliau berusaha menjaga perutnya untuk bisa diberi
tempat bernafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jadi bisa bergerak. Ya. Olahragawan juga Nabi SAW dalam sejarah bisa mengalahkan pegulat. Nabi SAW itu suka berkuda, berenang, memanah. Iya. Sehat Nabi SAW. Sosoknya sederhana, pakaiannya ya sarung, bergamis, rambutnya lebat, tapi dicukur rapi. Iya, punya jenggot, dicukur rapi. Nabi SAW berwibawa. Iya. Siapa yang melihat Rasul SAW, aduh terpesona. Luar biasa. Insya Allah ini barokahnya sampai kepada santri-santri semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatu khairal umam. Akan menjadi paling bagusnya Nabi. Paling bagusnya Nabi. Iya. Di antara para nabi-nabi yang lain. Tandanya tadi itu. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Bagus berarti. Sudah tutup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam madina. Sudah lengkap. Sempurna Islam. Mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah cukup. Berarti bagus. Wa ummatuhu khairal umam. Dan umatnya menjadi paling bagusnya umat. Paling bagusnya umat. Memang usianya relatif. 60 sekian tahun. 70 tahun relatif. Tapi diharamkan surga untuk masuk umat-umat yang lain yang usianya ratusan tahun ketika di dunia. Kita beranggapan ratusan tahun amalnya banyak, ternyata lebih banyak umat Nabi Muhammad SAW masuk terlebih dahulu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad ikut mulia kita. Ikut mulia. Masuk ke neraka umat Nabi itu terakhir. Terakhir. Dan tidak selamanya. Nanti akan dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarahnya. Tapi siapa mereka? Masuk duluan, nanti di neraka diangkat. Siapa mereka? Satu, yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syarafin. Yang selalu menyebut asma Allah. Asma Allah, tidak usah kita isi anak-anak santri ini sudah biasa. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nanti anak-anak amalkan ilmunya. Pertama kali dakwah masyarakat ini kenalkan dan perintahkan. Suruh mereka untuk sholat. Suruh mereka ini untuk sholat. Ya. Sholat ini tidak mengganggu. Baik pelajar santri tidak akan mengganggu. Waktu-waktunya tidak akan mengganggu. Bahkan di situ Allah akan memberikan ilmu laduni kepada anak. Ilmu laduni itu ada perlu santri-santri punya, cari di waktu-waktu sholat itu cari. Sulit mencarinya kita di mana-mana, di bangku kelas sulit cari. Ketika kita banyak berzikir di situ, Allah akan memberikan ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Kalau ustadz menerangkan pelajaran, membaca kitab, kalian sudah langsung bisa tanggap ini, sudah bisa lancar dengan sendirinya dan bisa. Terus bisa berjalan lancar, itu laduni. Padahal belum pernah belajar. Ustadz sampai di sini, dia itu sudah sampai di sini, bisa membaca dan benar dan tahu maksudnya. Sehingga terus begitu, terus begitu. Ini ilmu laduni. Iya. Diterangkan sedikit, mengertinya banyak. Itu bagus. Ini cari banyak menyebut asma Allah, sholat. Ya sholat itu bukan hanya 5 waktu. Insya Allah kalau santri gak usah diisi lagi, sudah mateng. Iya sudah mateng. Di kelas kan ada yang begitu, cerdas sampai iya bagus, itu dapat ilmu laduni dari Allah. Tapi ada juga di kelas yang diterangkan ustadz gak ngerti-ngerti. Terang aki tak ngerti, yulang tak ngerti, yulang pole tak ngerti. Itu bukan laduni, ladumeng.
Iya. Ini cari penyebabnya. Mungkin makan terus, mungkin tidur terus, ya. Iya. Mungkin tidak menghormati guru, mungkin tidak menghormati dan memuliakan kitab. Iya. Mungkin pada waktu belajar tidak bersih, tidak suci. Begitu. Cari. Makanya kembali kita banyak menyebut nama Allah. Iya. Ambil wudu. Iya. Sholat sunnah dulu. Itu insya Allah barokah ilmu itu. Ya. Banyak menyebut nama Allah. Tidak hanya salat, setelah salat itu berzikir dengan khusyuk. Ilahi ya Rabbi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir yang bagus bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa? Iya. Ini banyak ini di luar itu sana itu. Iya. Kalau saya jalan ke kampung-kampung, apa itu Ustaz itu? Iya. Iya, banyak. Apalagi berzikir kalimat la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa? Diputer tasbihnya sampai 7 kali. Apa? Tidak masuk ke sini. Bagaimana dapat ilmu laduni? Tidak bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang lampunya dipadamkan. Mati ketika berzikir itu. Bagus. Bagus. Yang sandalnya elang. Iya. Iya. Minad dhulumati ilan nur. Rasulullah datang berubah dari yang gelap menuju terang. Sudah terang, digelapkan lagi. Ya banyak sandal elang. Rengek datang. Karena gelap yang berzikir itu sudah bersila capek aja rukong. Kaki yang kanan diangkat, kopiahnya dipindah ke taot. Ya, ya. Yang bergerak tumitnya. Iya. Tidak ada adab. Iya. Bagaimana akan dapat ilmu yang bagus? Usuk. Allah. Perbanyak menyebut asma Allah. Setelah zikir berdoa kepada Allah. Doa. Minta apa? Doa. Minta setelah pendekatan kepada Allah. Ada waktu baca Quran. Al-Quran ini yang mempersatukan umat sampai saat ini. Sampai yaumil qiyamah. Al-Quran. Rasulullah 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Mempertahankan Al-Quranul Karim. Di sini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, akhlak Nabi itu di Al-Quran. Ini yang bisa mempersatukan. Jadi kalau umat Islam semua mau mengamalkan isi Quran, bersatu umat Islam ini. Bersatu. Di Quran disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Seharusnya umat Islam ini bersatu. Ya. Diawali dengan jamaah. Dengan jamaah. Kekuatan Islam itu ada pada jamaah. Makanya ada sholat jamaah. Ya. Ini yang kedua nanti. Yasufuna fi sholatihim kasufufihim fil qital. Anak santri kan kalau sudah adzan, banyak. Subhanallah, sama. Di zaman Rasulullah SAW itu begitu. Begitu adzan zuhur sama. Saya pernah ikut sholat di sini. Kalau sudah waktunya sholat, banyak. Sholat banyak, gak cukup tempatnya. Di zaman Rasulullah itu begitu. Tapi kalau di luar ya, adzan sudah keras pakai mic, masjidnya sepi. Ini tanggung jawab kalian semua nanti. Tanggung jawab kalian kalau sudah turun di masyarakat. Ini yang diperbaiki. Sholat jamaah itu bagus. Bagus, pemersatu umat Islam. Iya. Makanya ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masuk dan tiba waktu sholat, ayo Bilal bin Rabah adzan. Bagaimana adzan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusunnya kalimat adzan. Dan konon, saya pernah baca di sejarah,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang apa tanda masuknya waktu sholat, rapat di situ, diskusi sama sahabat-sahabat. Sahabat semua berargumen, berpendapat. Ya Rasul, sebaiknya kalau sudah masuk waktu sholat, kita pukul lonceng. Langsung ditolak oleh Nabi. Ini adalah meniru orang-orang yang terdahulu. Begini ya Rasul, kita bakar api yang menyala. Itu perilaku orang yang terdahulu. Akhirnya di rapat pertama itu tidak ada kesimpulan. Ini Nabi SAW demokratis. Nabi SAW memecah suatu permasalahan dan mencari pendapat dengan berembuk, tidak otoriter, musyawarah. Akhirnya ulang masing-masing, tidak ada hasil. Subhanallah, paginya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an melapor kepada Nabi SAW, saya semalam bermimpi dan mendengar suara kalimat-kalimat Allah disebut. Ada 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar disebut. Asyhadu an la ilaha illallah disebut. Dan terus begitu. Tertarik Nabi SAW. Tertarik. Kemudian tidak lama ternyata ada 40 sahabat. 40 sahabat yang mimpinya sama dengan mimpi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian disusun naskah adzan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertama Bilal bin Rabah yang ditunjuk sebagai tukang adzan. Makanya di masjid kalau Jumatan, Bilal adzan. Bilal, waktunya udah. Bilal, padahal nama aslinya Asmito. Iya, itu dipanggil Bilal, ya. Kan mulia. Iya. Orang Ethiopia, hitam pekat, tinggi besar. Suaranya menggelegar, menarik suaranya itu, bagus. Iya, perlu suara keras karena di zaman itu tidak ada mic. Ya, kalau di sini dengar azan semuanya kumpul bagus. Di luar sana, aduh, banyak yang kurang mendengarkan. Iya. Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggelegar suaranya. Tidak begitu tarian panjang-panjang, tapi jamaahnya panjang. Di luar sana tariannya panjang-panjang, jamaahnya pendek. Tariannya panjang di sana itu. Allahu Akbar. Itu adzan Pasuruan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Probolinggo. Banyu Putih. Adzan macam-macam, ada yang ditarik panjang, sudah panjang liuk boleh tarik sampai yang adzan sendiri lupa, sampai di mangkok di adzan. Bagaimana saya adzan? Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, Allahu Akbar. Ini penyiksaan untuk orang-orang yang menjawab adzannya. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ya. Iya. Wah, adzannya, wah, jamaahnya pampak. Dan itu saja. Pato, Pati, Eman, Eso. Ini tanggung jawab kita ini, gimana masjid supaya rame dengan ini, mempersatukan umat, ya, mempersatukan umat. Dan sholat jamaah itu pasti dapat pahala. Masa Habib? Kalau udah khusyuk Beb, dapat pahala. Beb, tak khusyuk Beb, dapat pahala. Karena jamaah itu ada imam, ada makmum. Dan makmum itu walaupun tidak khusyuk, dia itu mengikuti imam. Tidak akan mendahului imam, pasti ikut.
Lah ketaatan seperti itu dapat pahala. Tidak khusyuk, Beb. Tidak apa-apa, dapat pahala. Iya, dapat pahala. Dibanding sholat sendirian. Ada yang sholat sendirian Isya itu, tidak nutut jamaah. Sholat sendirian. Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah sholat, engkau dia telok apa empat ya? Telok apa empat? Sambil mikir dia, telok apa empat? Akhirnya ditambah 6 detik. Dah Isya 6 rakaatnya. Kalau berjamaah ini saling mendukung satu sama yang lain. Sekarang makmumnya 30 misalkan. Di masjid itu 30. Ini imamnya ya, imamnya. Imamnya khusyuk, bagus bacaannya, tertib, selesai. Makmum yang 30, tidak ada yang khusyuk tadi. Tidak ada yang khusyuk sama sekali. Tapi walaupun tidak khusyuk kan mengikuti imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak khusyuk, amin. Begitu dengar waladdallin, tak khusyuk, pasti amin. Pasti begitu. Padahal tidak khusyuk. Amin. Ya. Iya. Menunggu imam ruku juga. Iya. Khusyuknya imam dibagi kepada makmum, tidak mengurangi pahala imam. Dibagi, dapat. Apa-apa tak khusyuk, dapat. Iya, alhamdulillah. Imam tak khusyuk, makmum khusyuk, satu saja. Salah ditegur, akhirnya tertib sampai salam. Bagus, khusyuk semua. Jadinya begitu. Sama-sama khusyuk. Subhanallah, imamnya bagus, makmumnya bagus. Berdoa kepada Allah, langsung dikabul oleh Allah. Khusyuk ini urusan hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, Allah yang menilai sudah. Ya Allah yang maha mengetahui. Sebab repot pada tak khusyuk nah. Imamnya tak khusyuk, makmumnya tak khusyuk. Makmumnya 30, imam mimpin di sini tak khusyuk, makmumnya tak khusyuk. Ya sal-sal. Rusak sholat itu pasti sudah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Padahal tak khusyuk. Imam baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini diem makmum, tak kira nyalip dah. Tak kata khusyuk. Kemana-mana wah. Lanjut, la a'budu ma ta'budun. Diam makmumnya itu. Wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidun ma'badtum wala antum 'abiduna ma'bud wala dhallin. Amin. Allahu akbar. Rukuk. Itu makmum ada yang ingat-ingat lupa. Wala dhallin adukan. Dugaan. Sami Allahu liman hamid. Amin dukale gila ya. Allah. Masih nurut. Ikut masih itu. Ikut. Sampai terakhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Imam muter salaman kepi. Salaman. Pada errornya itu salaman kepi. Error kepi salaman. Ini bagusnya ini. Iya. Kuat jamaah ini. Ya, jangan sholat sendiri nak. Kalau sholat itu berjamaah, sholat fardu itu sudah ada kumandang adzan. Iya. Manfaatkan itu yang bisa menjadikan kalian ilmu laduni, belum lagi nanti menjadi umat yang terbaik. Qulubuhum masahifuhum. Ya, hendaklah punya hati Al-Quran. Hatinya harus hati Al-Quran. Anak-anak santri hatinya Al-Quran. Kalau ikut hati Nabi SAW, ilmu dari Allah. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Walakin lil hikmati ala dawami murad. Bagaimana Rasul SAW? Iya. Jasadnya tidur. Tapi hatinya terus tersambung kepada Allah. Ini manusia pilihan. Ini, iya. Kita kadang gak tidur, gak ingat kepada Allah. Tak tidur, tak ingat ke Allah. Iya. Apalagi main-main. Iya. Main-main itu pasti tidak ingat kepada Allah. Jarang orang main-main.
Makanya hukum main-main itu kalau udah ingat kepada Allah bisa dihukumi makruh. Ya, main sekak. Tak ingat ke Allah, menjelak. Kalau mati, su'ul khatimah. Tak ingat ke Allah, ingat ke jaran. Iya. Iya, silahkan main-main, silahkan, tidak apa-apa. Asal mainnya itu ingat kepada Allah. Santri seperti itu. Iya, main bola nanti di sini, gelanggang olahraga ya, main bola, futsal, main bola di sini. Ya, bisa ngumpan, alhamdulillah, lari lagi. Subhanallah, jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, subhanallah, ingat kepada Allah main ya. Ya, kop masuk, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, sujud syukur. Ya, jangan nyontoh di TV, gol dibuka. Ya, itu nggak bener. Ya, ada akhlak di mana saja itu. Hatinya harus hati Quran, akhlak Al-Quran. Iya. Ini bisa ya? Bisa. Jadi kiper juga gitu. Alhamdulillah. Masuk innalillah. Iya. Kalah main nggak apa-apa, yang penting menang di hadapan Allah. Main cos, ngocok terus, tidak apa-apa. Innalillah, innalillah. Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh, main-main itu boleh, gak apa-apa. Iya, yang gak boleh itu ketika main lupa kepada Allah. Apalagi hayya ala sholat, pakun main. Nah, itu udah bagus. Main sudah. Alhamdulillah, palak 6 keluar. Nah. Iya. Syukuri itu nikmat. Ini mana palak 6 keluar, tak kira ngocok lah. Iya, ya, banyak bersyukur nak. Hatinya hati Al-Quran. Iya. Biasa santri-santri itu saling mengejek, tidak apa-apa. Wa ya'fu 'anidz dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Dalam masalah pribadi sudah biasa Rasulullah SAW diejek, dihina biasa. Tapi dalam masalah hak Allah, hakullah, masalah hak Allah, kalau dihina, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada yang bisa membendung kemarahan Nabi. Kalau orang itu secara pribadi diganggu kemudian marah, berarti dia itu lemah. Dia itu berjuang untuk dirinya. Iya, orang ini berjuang harus karena Allah, bukan untuk dirinya. Iya. Contohnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini, wah, ahli penunggang kuda. Selalu di depan bersama Sayyidina Umar. Iya. Situasi agak aman, lewat pasukan orang kafir meludahi Sayyidina Ali. Dilihat oleh sahabat yang lain, Ali, kenapa kamu tidak kejar dan bunuh orang itu? Kalau saya kejar, saya bunuh orang itu, berarti saya bekerja dengan nafsu. Saya tidak peroleh apa-apa dari Allah. Iya, kecuali diperintah maju, perang itu lillahi kalimatillahiyal ulya. Jangan dengan nafsunya. Hati Al-Quran. Al-Quran pemersatu umat Islam. Bagus kalau ini dipersatukan. Ya, cukup ini saya. Lebih sudah ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, manfaat. Ini saya stop sekarang. Cukup. Ya, sebetulnya masih ada. Insya Allah kalau diundang lagi tahun depan lanjut. Saya cukupkan karena sudah situasi panas ya. Dan saya nanti udah jangan-jangan lanjut ya. Insya Allah barokah. Doa para kiai, pengasuh dan semuanya yang hadir di sini, ini yang dibutuhkan oleh kita. Saya datang ke sini ini ingin mendapatkan barokahnya. Saya senang datang ke sini dan saya datang ke sini berziarah. Iya, berziarah. Saya yakin saya barokah di sini. Iya, berhadapan dengan para santri yang tulus, yang ikhlas. Insya Allah kalian ini adalah harapan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Cukup, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.